Oke guys, kita semua pasti pernah banget ngerasa males banget buat ngelakuin ini, ngelakuin itu kan. Rasa males ini bisa datang karena banyak faktor, kurangnya motivasi, capek, atau mungkin terlalu banyak gangguan. Nah, cara ngatasinnya gimana sih? Jadi di sini gua ngejelasin cara ngatasinnya dan itu dari step by step dan juga ada langkah-langkahnya guys ya. Bisa kita coba ya, mungkin dari langkah yang kecil aja dulu. Di langkah yang pertama itu kita harus memahami nih alasan kita malas itu kenapa. Nah, jadi kita harus mencoba merefleksikan diri kita, mengapa sih kita ini bisa malas. Misalnya, apakah isinya terlalu berat, membosankan, atau kita merasa kewalahan. Saat itu kita mengetahui alasannya, jadi kita bisa dapat menemukan solusi yang lebih tepat. Karena yang pertama itu yaitu tadi, kita harus bisa merefleksikan diri kita sendiri. Kita harus mengenal dalam diri kita, kenapa sih kita bisa malas gitu. Jadi kita harus mencari faktor penyebabnya tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu tetapkan tujuan kecil dan sederhana. Nah, ini penting juga nih. Mulai dari langkah kecil. Kalau tujuannya terlalu besar, seringkali kita malah jadi enggan untuk memulai. Jadi kita harus membuat tujuan yang simpel-simpel aja dulu. Contohnya kerja 5 menit aja. Apa gitu yang kita lakukan selagi aktivitas itu positif gitu. Karena itu sangat bermanfaat banget. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka rasa malas yang kita alami itu dia akan semakin memudar gitu kan. Jadi bikin tujuan-tujuan simpel aja dulu, atau menyelesaikan satu bagian kecil, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita kecil yang biasanya kita sepelekan, coba aja dulu kita kerjain itu kan. Dan setelah itu kita mulai, biasanya kita akan terbawa dan melanjutkan. Jadi ketika kita melakukan itu dari hal-hal kecil, nanti ketika kita bisa konsisten melakukan hal tersebut, maka itu akan menjadi kebiasaan. Iya. Dan langkah yang ketiga yaitu gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini ampuh banget untuk melawan rasa malas. Contohnya gini, ketika kita bekerja 25 menit, lalu kita istirahat 5 menit, lalu ulangi siklus ini terus-menerus. Teknik ini bisa membuat kita lebih fokus dalam waktu yang singkat, dan ada waktu untuk mengisi ulang juga. Jadi ketika kita melakukan pengerjaan, kita luangkan waktu kita untuk istirahat sejenak, seperti itu. Dan langkah yang keempat yaitu kurangi gangguan. Pastikan ketika kita bekerja di tempat yang nyaman, jauhkan kita dari gangguan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jauhkan ponsel atau notifikasi yang mengganggu, sehingga fokus kita itu tidak terpengaruh dari hal-hal yang mengganggu. Ya mungkin langkah yang keempat ini mungkin agak sulit lah gitu kan, karena gangguan itu pasti selalu ada. Ya intinya kita harus fokus aja gitu. Dan langkah yang kelima yaitu beri reward pada diri sendiri. Nah, ini penting nih, supaya menjadi motivasi yang ada dalam diri kita. Setelah kita berhasil menyelesaikan tugas, kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Bisa dengan istirahat, ngemil, atau hal lain-lain yang bikin kita senang. Atau ketika kita berhasil nih mengerjakan suatu proyek, kita rayakan dengan hal-hal yang positif. Contohnya kita melakukan hobi kita, dan ya intinya kita harus senang gitu. Ya walaupun tidak ada support system dari seseorang ataupun tidak ada apresiasi dari seseorang, setidaknya diri kita sendiri bangga gitu, merasa oh aku berhasil nih bisa menyelesaikan suatu proyek tersebut. Dan itu sangat penting banget tuh, kita mengapresiasi diri sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bangga gitu dengan hasil kita sendiri. Ini membantu otak kita merasa bahwa produktivitas itu bermanfaat dan menyenangkan. Nah, jadi kita itu harus memberi reward pada diri kita sendiri, atau yang dinamakan hadiah gitu. Dan langkah yang keenam yaitu jaga pola hidup sehat. Seringkali rasa malas datang dari badan yang kurang fit. Jadi
ketika kita tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan olahraga akan membantu kita memiliki energi lebih untuk beraktivitas. Dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup, karena walaupun air putih ini harganya ya murah ataupun tidak ada rasanya, tapi bermanfaat banget bagi tubuh kita. Karena air putih ini banyak orang menyepelekan, tapi air putih ini sangat bermanfaat dan berharga banget gitu. Dan di sini intinya adalah mencoba langkah-langkah sederhana aja dulu, dan jangan langsung mengubah banyak hal sekalipun. Dimulai dari hal yang kecil, kemudian jadikan kebiasaan. Karena kalau kita langsung melompat itu ya mungkin ketika ada keajaiban bisa aja gitu berhasil. Tapi ketika seseorang memulainya dengan hal-hal yang kecil, dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, maka kita itu pasti akan naik kok. Begitu. Intinya tetap konsisten aja. Sekian, terima kasih.